Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan saat teduh sejenak. Jemaat, kami ajak bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita angkat satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Katakan sekali lagi, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Sebab namamu Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Katakan bersama-sama, ku menyembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu katakan ku menyembahmu.
Mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pagi yang indah, kami boleh menghampiri hadirat-Mu. Yeah. Kami percaya dan yakin penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, terima kasih atas napas hidup yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan kebaktian online dari awal sampai akhirnya ke tangan kuasa Tuhan. Urapi setiap kami yang ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini ya Bapa. Baik WL, singer, pemain musik, kameramen, LCD, terlebih hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga hari ini yang akan menjalankan pelantikan kemajelisan yang baru ya Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin perjalanan ibadah serta pelantikan dari awal pertengahan sampai akhirnya ke tangan kuasa Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, kelemahan kami, kekurangan kami Bapa. Bahkan segala dosa-dosa yang kami sengaja kami pikirkan, kami mohon ampun. Karena Engkau Allah yang maha kuasa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita pada saat pagi hari ini. Yaitu kita menyatukan hati kita dengan sesama dan kepada Yesus Kristus Tuhan. Satukanlah hati kami. Kita boleh bersuka cita. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan sekali lagi, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Puji Tuhan, saya akan bacakan hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tercatat di dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita lanjutkan lagi dengan satu pujian, Engkaulah Tuhan kami. Ini suatu pengakuan bahwa Kristuslah
Yesuslah yang menjadi Allah kita. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Layak dipuji, layak dipuji, disembah di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa kan memuji. Siapa? Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Layak dipuji, disembah di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa kan memuji. Siapa? Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Layak dipuji, disembah di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa kan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Yesuslah namanya, Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Yesuslah namanya, Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Hanya Yesus Kristuslah yang membeli hidup yang kekal. Maka dari itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh menyerah walaupun pandemi terus mengincar kita. Kita boleh khawatir, tetapi jangan berlebihan kekhawatiran itu. Tuhan pasti di pihak kita. Amin. Kita lanjutkan pujian kita pada saat pagi hari ini. Kami ajak jemaat bangkit berdiri dengan satu pujian Allah bangkit. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat duduknya. Katakan, kerahkanlah musuh-Mu ya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Katakan, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Katakan, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah.
tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Jemaat masih bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan dan pelayanan di tempat ini. Sambil persembahan dijalankan, kita akan angkat satu pujian, Allah itu baik. Puji Tuhan, terima kasih atas persembahannya. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan boleh melipat gandakan, memberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian pertolongan.
hatiku tenang. Berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Ikut tenang, berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, menyelamatkan hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, menyelamatkan hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Katakan sekali lagi, pertolongan. Begitu ajaib, menyelamatkan hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, menyelamatkan hatiku. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Waktu kami serahkan pada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang setia menyapa kami dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus boleh menerangi hati kami, sehingga setiap perkataan-perkataan Tuhan boleh menyentuh dan menjamah, meneguhkan, menguatkan iman percaya kami. Kami juga bersyukur hari ini ada acara pelantikan majelis gereja dan kepada pengurus komisi yang baru. Biarlah kiranya Roh Kudus juga menolong supaya semuanya boleh terpimpin dan berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, bahwa kita boleh tetap merasakan kasih-Nya Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, jemaat-Nya. Dia selalu menyediakan para pengerja-pengerja yang selalu siap melayani di ladang Tuhan. Nah, kita juga bersyukur bahwa beberapa tahun yang lalu ada pribadi-pribadi yang duduk dalam pengurusan. Ya, kita bersyukur ada orang-orang yang setia dalam pasang surut, namun tetap setia melayani Tuhan. Sebelum saya panggilkan kepada pengurus majelis yang baru dan juga para komisi yang baru periode 2021 sampai 2024, saya dengan penuh hormat memanggil kepada pengurus yang lalu yang diketuai oleh Ibu Eli. Ya, silakan maju dengan yang lain-lain. Ya, yang lain-lain, yang ya, ada Ibu Marta, ada
Cipiki, ada Bapak Andi Ambrosius, ada ya bapak-bapak dan ibu yang lain. Hampir ya puji Tuhan, tidak apa-apa. Ya, saya secara pribadi sebagai gembala sidang mewakili segenap jemaat di Gereja Sedang Kristus Kelapa Gading, dan juga ya dalam sebuah kesaksian kesatuan kita dengan gereja-gereja Sedang Kristus, mengucapkan banyak terima kasih atas saudara sekalian yang telah mengambil bagian dalam pelayanan di gerejanya yang Tuhan sudah dirikan di tempat ini, dengan derian air mata, dengan segala suka dukanya, dan artinya walaupun mungkin sumber daya manusia terbatas, namun Tuhan tidak pernah kewalahan, karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk pengurus majelis yang lalu dengan para komisi yang diketuai oleh ibu kita yang kita kasihi, Ibu Eli, yang telah memimpin semua saudara dengan baik dalam pelayanan dalam memasuki masa pandemik yang sudah kurang lebih hampir 2 tahun. Ya, ini juga ada kerepotannya tersendiri. Kadang-kadang kerepot yang banyak juga adalah masalah komunikasi dan lain-lain. Tapi puji Tuhan lah kalau kita ada pada hari ini, karena Tuhan setia. Sehingga Bapak Ibu Saudara oleh Ibu Eli sebagai ketua boleh setia di dalam melayani Tuhan. Nah, saya mengajak juga Ibu Eli dan juga yang lain mungkin tidak hadir, kita jangan dibatasi melayani oleh karena urusan posisi ya atau jabatan. Kita melayani atas dasar karena kita sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Kita tidak mengenal waktu, siap sedia dalam segala waktu, walaupun tidak lagi mungkin menjabat jadi pengurus, khususnya sebagai ketua Ibu Eli, saya mengajak tetap semangat, tetap atensi, tetap perhatian, semasa kuat, semasa sehat, semasa ada kesempatan, mari kita semua melayani dengan penuh semangat. Oke, terima kasih banyak untuk saudara yang sudah melayani di periode yang lalu. Nah, untuk itu saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas saudara-saudara kami yang Tuhan sudah temui mereka setia dalam pelayanan, mendedikasikan dirinya sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan beri. Terima kasih khusus buat Ibu Eli yang Tuhan pakai menjadi ketua dalam majelis yang terus memimpin, karena begitu ada banyak tantangan dalam pelayanan. Namun ibu kami ini boleh berdiri tegak dan tetap boleh sehat walafiat dan mempunyai hati yang penuh kasih untuk tetap melayani. Demikian juga dengan semua saudara-saudara yang lain yang duduk dalam pengurusan yang lalu, baik sebagai majelis, baik sebagai pengurus komisi. Kami naikkan syukur kepada Tuhan bila Tuhan tetap menyertai saudara kami ini dalam segala langkah kehidupan, sehingga apapun yang Tuhan keruniakan akan dimaksimalkan, dipakai tetap untuk melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, ibu-ibu dan bapak-bapak, untuk pengurusan yang lalu secara organisasi dianggap hari ini di misioner ya, artinya sudah selesai secara periode, tetapi secara urapan kuasa dalam talenta karunia tidak ada yang berhenti. Oke, lagi sekali terima kasih, tolong kembali ke tempat masing-masing. Ya baik saudara, saya akan lanjutkan untuk memanggil kepengurusan majelis yang baru beserta dengan para pengurus komisi. Nah, untuk itu dengan penuh kasih saya panggilkan kepada Bapak Andi Ambrosius sebagai ketua majelis yang baru. Dan ditemani sebagai sekretaris oleh Bapak Jongki, persilakan maju ke depan, dan sebagai bendahara adalah Bapak Daniel Adi Kusuma, tapi maaf karena beliau ada tugas di luar kota, kita doakan juga supaya Pak Daniel sehat walafiat dan siap melayani. Selanjutnya saya panggilkan pengurus komisi yang baru, periode 21 sampai 24,
Pertama, Komisi PI dan Diakonia oleh Bapak Ruben P. Raharjo. Ya, berdiri di belakang majelis. Komisi Wanita, Ibu Marta Lina Nababan. Dan Komisi Bapak adalah Bapak Pauna Wijaya. Pengurus Komisi Rumah Tangga, Ibu Sieni Oe, Ibu Melinda Stefani Halim, dan Bapak Wijaya Kusuma. Selanjutnya pengurus Komisi Lansia dan Mandarin, yaitu Yomeli dan Ibu Indriati. Selanjutnya Komisi Pemuda dan Dewasa, Ibu Jin Stefani Mustika S. dan Bapak Martinus Kristianto. Ya, tidak hadir ya. Bu Jin Stefani ada? Nggak ada juga. Komisi Remaja dan Sekolah Minggu adalah Saudari Marcella Tejo dan Victoria Hosana. Terakhir, Komisi Liturgis, Angela Christopilus dan Dwi Saparina Rina. Ya. Ya, baik saudara, ada yang memang hari ini secara organisasi berakhir, tetapi secara organisasi hari ini ada pengurus-pengurus yang baru. Ya, yang harus tetap mempunyai semangat yang diperbaharui. Itu yang penting untuk kita melayani Tuhan. Ya, jadi saudara dipanggil untuk memang meneruskan estafet pelayanan Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya kita semua di sini melayani Tuhan, ya, banyak tantangan. Secara manusiawi, secara ya rasional, sepertinya tidak ada keuntungan melayani Tuhan. Pelayanan itu adalah bersifat rohani. Nah, kalau hal yang rohani kita nilai secara manusiawi, kita rugi semua. Nggak ada yang untung. Tapi kalau kita ngerti pelayanan itu adalah hal yang rohani, mari kita menilainya secara perspektif rohani. Kenapa kita boleh mengambil bagian dalam pelayanan? Saya katakan ada 4 panggilan Tuhan. Yang pertama adalah panggilan keselamatan. Ini yang paling dasar. Ini yang paling utama. Karena dasar untuk selanjutnya, panggilan selanjutnya adalah Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Jadi melayani Tuhan bukan apa yang akan kita dapat, tapi justru apa yang sudah kita dapat tidak bisa kita balas dengan apapun juga. Dengan apa kita ganti? Darah Yesus, pengorbanan Kristus. Dengan apa kita ganti? Darah Yesus yang tercurah. Dengan apa kita ganti penebusan dosa? Keselamatan hidup yang kekal. Tidak ada satupun bandingannya. Makanya Alkitab tidak pernah salah meletakkan dasar. Dasar kita melayani oleh karena kita sudah ditebus dan diselamatkan. Ada amin saudara? Ini pegang erat, jangan sampai meleset. Jangan sampai kita goyah. Kalau kita melihat secara organisasi, secara keuntungan, kenyamanan, tidak nyaman. Tidak ada zona aman. Ya, karena kita harus pikul salib dan menyangkal diri. Tapi kalau kita tahu panggilan pertama, saya melayani karena saya diselamatkan. Apapun terjadi, saudara akan tetap setia sampai akhir. Yang kedua baru panggilan ibadah. Nah, dalam ibadah inilah kita terproses, dibina, dididik, diedukasi untuk menjadi dewasa. Karena orang yang baru selamatkan, petobat baru itu nggak boleh ambil bagian pelayanan. Makanya dia harus terdidik dulu. Makanya panggilan kedua, untuk apa kita diselamatkan? Jelas kamu diselamatkan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena itu panggilan yang kedua, kita harus setia beribadah. Panggilan yang keempat, sesudah kita beribadah, dengar firman Tuhan, rajin berdoa, bersekutu, kita ada pertumbuhan. Nah, baru yang ketiga itu adalah panggilan untuk melayani. Jadi melayani ini itu level 3, jangan dibalak-balik ya. Ada orang wah sibuk melayani, pertama belum menerima Yesus. Udah semua ambil bagian pelayanan. Nah, orang begini pasti tereliminasi nantinya. Jadi jangan dibalak-balik. Tuhan gak pernah salah memposisikan. Pertama panggilan keselamatan, yang kedua panggilan
rajin ibadah, rajin doa, rajin baca firman Tuhan. Kita dewasa, ada dewasa, kita ngerti matang rencana Tuhan, kehendak Tuhan, baru dipanggil untuk apa? Melayani. Nah, panggilan yang keempat, atas panggilan 1, 2, 3, pada akhirnya nanti, saudara dan saya akan menikmati, dipanggil, pulang menikmati sukacita kekal di sorga. Ada men? Kita rindu sampai di sana. 1 adalah setia. Dalam panggilan keselamatan, panggilan ibadah, panggilan melayani, panggilan keempat pasti tergenapi. Itu sedikit wejangan bagi saudara. Saya bacakan juga untuk kriteria dari firman Tuhan. Sebenarnya ada banyak referensi. Saya bacakan satu perikop saja. Ya, dari 1 Timotius pasal 3 ayat 8 sampai dengan 13. Syarat-syarat bagi diaken. Jadi istilah majelis otentiknya adalah diaken, diakonos. Kita ini pelayan di hadapan Tuhan, bagi Tuhan untuk jemaatnya. Ya, demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Bercacat ini bukan berarti tidak ada kelemahan, ya. Tak bercacat ini artinya kita maksimal berjuang adalah memiliki sebuah motivasi yang suci melayani Tuhan. Ya. Demikian pula istri mereka hendaklah orang terhormat. Istri termasuk di sini strip suami. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik di dalam iman kepada Kristus Yesus. Mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Saya percaya karena Bapak dan Ibu sudah bertumbuh dalam Tuhan, ini ayat literal, tidak usah diinterpretasi, ditafsir. Bapak-bapak dan Ibu sudah mengerti akan hal ini. Yang sekarang perlu adalah kita mengaplikasi atau mengaplikasikan ini firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, kepada majelis dan juga pengurus komisi yang terpilih, sebelum saya melakukan doa pelantikan pada hari ini, sebagai sebuah tantangan, saudara harus memberi jawab atas janji setia untuk melayani. Ikuti kata-kata saya sebagai berikut sesuai dengan firman Tuhan. Demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saya berjanji setia melayani sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan anugerahkan. 2. Saya berjanji setia bertanggung jawab dalam perkara kecil maupun dalam perkara yang besar. 3. Saya berjanji menjadi teladan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat sebagai kesaksian dalam pelayanan. Saudara nanti akan menjawab dengan pujian sesuai dengan lagu yang saya naikkan ini. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi
anggur yang tertumpah bagiku. Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani lebih sungguh. Hamba sangat percaya bahwa semua anak-anak-Mu yang boleh berdiri di altar pada hari ini Tuhan, mereka boleh siap mengambil satu bentuk pelayanan di dalam ladang pekerjaan Tuhan. Ini semua kami percaya, Roh Kudus yang telah menggerakkan mereka, Roh Kudus yang telah memanggil mereka, Roh Kudus yang telah menaruh panggilan dalam hati mereka semua. Sehingga hari ini, atas anugerah penebusan keselamatan itu, mereka boleh mengatakan siap untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau akan memperlengkapi mereka dengan segala sarana rohani dalam doa, ibadah, firman Tuhan, dan urapan kuasa Roh Kudus. Mereka akan terus berjalan melayani Tuhan. Apapun tantangannya, mereka akan tetap setia bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kiranya semua saudara kami yang telah menjawab panggilan Tuhan untuk duduk dalam pengurusan majelis periode 21 sampai periode 24 dan juga pengurus-pengurus komisi. Mari Tuhan, topangkan tangan-Mu, curahkanlah urapan-Mu dari surga, supaya kiranya ladang Tuhan di tempat ini, gereja-Mu Tuhan, boleh tergembalakan, terpelihara dengan baik, karena saudara kami ini memiliki hati Kristus, memiliki tangan Kristus, memiliki kaki Kristus, memiliki kehidupan Kristus. Sehingga Tuhan menaruh satu wawasan, jangkauan yang luas untuk melihat jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua saudara kami pada hari ini. Majelis yang baru dan juga pengurus komisi yang baru, baik yang hadir pada hari ini maupun yang tidak bisa hadir, biarlah kiranya Tuhan mengurapi sehingga kami terbentuk satu kesehatian, sehati sepikir, semitra dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu yang Tuhan rindukan, supaya dengan sehati sepikir, dengan adanya roh yang bersatu, semua program sederhana pun boleh terlaksana dengan baik. Mulai hari ini kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Pada saudara persilakan untuk menghadap ke jemaat. Ya, inilah saudara pengurus yang baru, majelis dan pengurus komisi yang diketuai oleh Pak Andi Ambrosius. Ya, sambutlah mereka, topangkan tangan, doakan supaya mereka semua bekerja dengan sebaik-baiknya untuk periode berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, dengan penuh hormat kepada pengurus yang baru, silakan duduk kembali ke posisinya masing-masing. Puji Tuhan, saudara sidang jemaat di mana pengurus yang baru, para majelis dan juga pengurus komisi telah selesai dilantik. Saya mengajak selalu satukan hati dan bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Baik, pada saat ini kita akan langsung mendengar firman Tuhan yang boleh kita baca dari kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan yang ke-7.
Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang boleh mendengar, menghayati serta melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita merenungkan satu tema, tanda pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani ini adalah satu kehendak Tuhan. Pertumbuhan rohani ini adalah sesuatu yang harus terjadi bagi kita, jemaatnya yang hidup rohani. Ini sangat diharapkan oleh Tuhan. Artinya bahwa kita sebagai umat Tuhan yang beriman tidak boleh berjalan di tempat, artinya stagnan. Harus mengalami sebuah proses yang progres untuk terus maju mengalami pertumbuhan rohani. Kita semua yang ada di sini, semua jemaat telah diselamatkan, kita menjadi manusia yang rohani, manusia pneumatos, manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak lagi manusia duniawi, ya, pesukikos, tidak lagi dunia yang mengarah kepada tujuan dunia ini. Tapi kita telah ditransformasi menjadi manusia-manusia rohani untuk menggenapkan tujuan Tuhan. Nah, karena itu apa tanda pertumbuhan rohani sesuai dengan pembacaan kita pada hari ini? Yang pertama adalah ada pertumbuhan iman yang semakin kuat atau semakin teguh. Ya, hendaklah kamu berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Itu jelas. Harus ada sebuah proses seperti anak-anak yang bertumbuh dari lahir, ya, sesuai dengan berjalannya waktu, diberikan nutrisi, ya, dari dia tidur bisa duduk, terus bisa merangkak, bisa berdiri, terus berjalan. Artinya ada jelas tanda pertumbuhan yang semakin kuat. Nah, ini harus menandai kita sebagai manusia-manusia rohani, yaitu adalah iman kita harus semakin teguh dan dikatakan semakin kuat. Kalau ditopang oleh Efesus pasal 4 ayat 13 bahwa kita ini harus bertumbuh sampai kepada puncak pertumbuhan yang disebut dengan dewasa rohani. Ini adalah target pertumbuhan. Menjadi manusia yang dewasa rohani dengan tujuan apa? Supaya tidak diombang-ambingkan oleh gelombang dunia. Tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran dunia manapun. Tetapi kita boleh tetap memiliki satu prinsip iman yang kokoh berdiri teguh untuk tetap memandang kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah kita terima. Maka dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Supaya kita ini konsisten. Ya, konsisten dan continuing. Ada sebuah progresif setiap hari dalam hidup kita, yaitu di mana iman kita dari benih sesawi yang kecil terus semakin besar dan sampai menghasilkan buah-buah yang baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, dalam pengembalaan saya menyaksikan ada banyak jemaat, ya, dari sejak dia terima Yesus itu jelas ada pertumbuhannya.
Nah ini ada pasangan yang tidak seiman sebelumnya. Dia boleh menjadi Kristen karena suaminya Kristen. Pertama tuh ikut-ikutan. Nah, ini kesaksiannya pertama tuh belum mau ke gereja, tapi lama-lama ikut-ikutan. Puji Tuhan sampai di gereja dan terus menerus dia ikut suaminya ke gereja, Roh Kudus bekerja. Hatinya dibuka, dia boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, karena suaminya percaya Yesus. Tapi pada akhirnya dalam sebuah proses pertumbuhan, ini sang istri tidak lagi dia ke gereja oleh karena suaminya. Tetapi betul-betul dia ke gereja karena imannya pada Yesus Kristus. Dan telah diuji berkali-kali suaminya berhalangan hadir, ibu ini, si sang istri, tetap ke gereja. Jadi sekarang dulu imannya ikut-ikutan, tidak punya prinsip. Tapi sekarang sudah dijamah Roh Kudus, ada anugerah iman, ikut Yesus bukan lagi ikut-ikutan. Tapi benar-benar minded. Karena iman percayanya kepada Yesus Kristus. Itu jelaskan, kelihatan nyata ada pertumbuhannya. Dari tidak ada iman, ya awalnya ikut-ikutan, dan Tuhan tolong. Ada progres, ada iman yang semakin kuat. Dan kurang lebih beberapa bulan yang lalu suaminya meninggal. Ya, masih umur sepantar dengan saya. Di bawah saya 1 tahun. Wah, kesedihannya itu luar biasa. Saya memperhatikan langsung kesedihan dari istrinya, anak-anaknya, menantunya, semua keluarga besarnya itu. Sedih banget. Dia meninggal karena penyakit asam lambung. Saudara, sesudah beberapa lama kemudian, ya suasana agak tenang, saudaranya yang dari latar belakang sebelumnya, dia bilang, udah sekarang suami lo kan sudah mati, lo kan masih muda. Jadi ini suami dengan istri ini umurnya cukup jauh, kurang lebih sekitar 10 tahun. Suaminya 60-an, istrinya masih 50-an. Jadi masih, ya dan memang ibu ini bawaannya seperti muda gitu. Dibilang sama saudaranya, lo kan masih muda, udah lo sekarang nikah aja lagi. Kembali lagi ke yang dulu, iman lu yang dulu. Apa yang dijawab saudara? Dia bilang sama keluarganya, abangnya, Bang, abang masih tahu ya, saya ini jadi Kristen, bukan lagi karena suami saya, tapi saya sudah mengenal Tuhan Yesus, Isa Al-Masih itu, Juru Selamat. Abang, keluarga semua bukannya tidak hormat, ya. Saya tidak lagi ada niat kembali kepada iman yang lama. Sekarang saya sudah ikut Yesus. Ini kesaksian nyata, real saudara. Saya lihat betul dari mana ibu ini dari belum punya iman, sampai terus punya iman, terus bertumbuh, sampai punya prinsip. Sampai keluarganya pada akhirnya mengajak dia kembali kepada kepercayaan lama. Dia tolak dengan penuh hormat. Dan sekarang saudara, ibu ini rajin ke gereja. Ya, dulu masih ada rumah tangga, Selasa, Jumat, ya, hari Minggu itu nggak pernah bolong. Memang hatinya sudah dijamah oleh Tuhan. Ini yang namanya ada tanda pertumbuhan rohani, yaitu imannya yang terus mengalami kemajuan, bertumbuh, semakin kuat dan tidak dapat digoyahkan oleh apapun juga. Dalam Alkitab juga ada banyak kesaksian. Seperti pemazmur Asaf sudah boleh membaca dalam Mazmur pasal 73. Bagaimana Asaf mengalami pergumulan yang luar biasa. Dia awalnya merasa sia-sia memelihara hidup suci dan hidup kudus. Rasanya sia-sia aktif melayani Tuhan. Karena dia boleh membandingkan dengan orang-orang dunia, orang-orang fasik. Mereka berkalungkan kecongkakan, gemuk-gemuk dan subur, nggak ada penyakit pada mereka. Tapi aku ini setiap hari terus kena masalah seperti kena tulah. Terus berproses saudara, pada akhirnya Asaf menemukan. Pada ayat 26 dari Mazmur 73 dikatakan, sekalipun dagingku habis lenyap, tetapi bagianku tetaplah Allah Yahweh Elohim, Yesus Kristus,
untuk selama-lamanya. Ini yang namanya, saudara, ada sebuah pergumulan iman, tetapi dalam sebuah pergumulan imannya nggak mundur. Imannya bukan ke kiri ke kanan, tapi tetap maju sekalipun menderita. Sepertinya tidak adil. Ya, orang yang mestinya kena kutuk malah sepertinya terima berkat. Orang yang mesti terima berkat kok kena kutuk. Nah, tetapi Asap tidak mau disesatkan oleh keadaan. Dia tetap percaya kepada Kristus. Kita tahu juga Ayub. Ini Ayub adalah seorang yang mengalami pergumulan yang begitu sangat mengerikan. Bukan 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tahun-tahunan. Tapi Ayub boleh berkata dalam imannya, sekalipun dagingku habis, aku melihat dengan mata imanku, penebusku hidup. Ini prinsip iman namanya. Saudara, di dalam Alkitab nggak kurang kesaksian. Ya, orang-orang yang kita hanya baca saja, nggak usah ditafsir. Waduh, imannya si Yusuf. Begitu dari zona aman, masuk lembah kelam, 17 tahun dia keluar, umur 30 tahun baru ya ada promosi. 13 tahun harus menunggu. Tetapi Yusuf, saudara-saudara, memiliki iman yang sangat luar biasa. Di zona aman, established, di zona lembah kekelaman, tidak ada yang bisa menggoyang. Itu yang disebut dengan ya tanda pertumbuhan rohani. Itu ada pertumbuhan iman yang semakin kuat, semakin teguh, semakin bulat, sehingga imannya tidak bisa digoncang-gancing, diombang-ambingkan oleh apapun juga. Yang kedua, tanda pertumbuhan rohani itu adalah ada pertumbuhan iman yang murni. Saudara, dalam sebuah proses iman kita perlu dimurnikan. Artinya jangan sampai tercemar atau terkontaminasi oleh latar belakang kepercayaan yang lama atau oleh ajaran-ajaran yang palsu atau yang sesat. Karena pada ayat yang ke-8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi jemaat Kolose ini mengalami sebuah kontaminasi dari segi pengajaran-pengajaran sesat atau palsu. Ada orang-orang percaya dulu mengatakan sudah bertobat dari berhala-berhala. Waktu dalam pertumbuhannya masih nyangkut urusan kepercayaan lama atau leluhur. Ini saya temukan, saudara, bukan barang sesuatu yang klasik di masa lalu. Sekarang tetap ada. Saya dalam puluhan tahun mengembalakan jemaat, sudah banyak temukan ini. Ada yang meninggal. Dia sudah orang gereja, anggota gereja. Tapi ada keluarga-keluarganya juga yang belum, ada yang sudah. Ya, kita bikin ibadah penghiburan, kita nyanyi, ya, dan memberitakan firman Tuhan. Terus besoknya kita kembali, tiba-tiba berubah. Sudah ada sesajen di depan peti. Ada buah, ada macam-macam di situ. Nah, ini tidak mudah, saudara, kita hadapi. Saya sudah berkali-kali menemukan hal ini. Loh, ini bagaimana? Dia kan sudah percaya Yesus. Udah ke gereja. Sudah dibaptis. Keluarganya sudah juga pada banyak yang ke gereja. Loh, kok masih ada begini? Saudara, ini bukan masa lalu. Sekarang banyak terjadi. Di mana iman orang itu, kompromi. Ya, yang baru dipakai, yang lama juga dipakai. Ini prinsip pengajaran Kristen nggak boleh. Antara anggur baru dengan anggur lama itu tidak bisa dicampur. Antara kirbat yang baru dengan kirbat yang lama tidak boleh disatukan. Semuanya nanti jadi rusak. Karena itu saudara perlu ditegaskan dan sangat ditegaskan dalam firman Tuhan. Kita yang dalam Kristus Yesus adalah ciptaan baru. Kita betul-betul mengalami sebuah transformasi. Perubahan baru secara total.
dalam Yesus Kristus. Makanya kepercayaan lama, sifat lama, dosa-dosa, semua harus berlalu. Nah, mungkin barangkali dia sudah bertobat dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Tapi belum tuntas di dalam masalah kepercayaan. Nah, waktu saya temukan ini, Pak, ini Sinci kan udah percaya Yesus, dia ke gereja. Kok masih ada begini nih? Siapa yang bikin? Wah, ini Pak, maklum aja. Ada keluarganya, saudaranya yang masih ini. Nih, Sinci mau apa? Mau pakai cara Buddha yang dulu atau cara gereja? Ini kalau secara hukum, dia kan sudah Kristen. Udah percaya Yesus. Nah, kalau seandainya ini diperhadapkan secara hukum, kira-kira bagaimana? Nah, bukan kalau seandainya ada acara Buddha, kami nggak pernah memberikan sebuah pengaruh. Tapi ini adalah Kristen. Oh gitu ya Pak ya. Dibersihkan itu semuanya. Saudara, masih banyak. Tentang orang meninggal, masih pakai kalau berangkat itu, pakai jam, dihitung-hitung. Ya, kita ada selesai ibadah jam 10, wah ini menurut hitungan dari kelahirannya, dia masih berangkat jam 11. Lewat 11 menit, 11 detik lagi. Dia masih kenceng banget tuh. Ya, di hadapan lagi bukan orang biasa. Orang yang deheb, orang kaya, rumahnya di Pondok Indah. Dia pakai hitungan mereka itu yang sesuai kepercayaan. Saya harus tegas-tegas. Ini Bapak yang meninggal ini orang Kristen atau masih Buddha? Kristen. Loh kenapa kalian harus pakai hitung-hitungan? Dan kami dalam Kristus Yesus tidak lagi ya dipasung oleh waktu, oleh hari, oleh minggu, oleh bulan, oleh jam, oleh detik. Walaupun mukanya merah. Kalau kita tidak disukai karena prinsip ajaran kebenaran, kita mesti berani. Saudara-saudara, ini makanya iman kita harus iman yang murni. Semakin lama semakin dibersihkan. Iman kita nggak boleh campur aduk dengan urusan yang lain. Karena dalam hukum kasih, ya the Ten Commandment itu, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung ukiran apapun. Jadi betul-betul iman kita tuh mesti bersih. Iman yang kudus, iman yang suci, iman yang murni. Saya sendiri, ibu saya itu sudah Kristen puluhan tahun. Dari desa Amyarsari. Terus saya ajak merantau. Beberapa tahun terakhir sebelum tahun 2015, itu ibu saya betul-betul dying kurang lebih 3 tahun. Semua di tempat tidur. Rupa-rupanya ya Tuhan masih memberikan anugerah. Ada yang ngasih lapor, Pak, itu mamanya Bapak itu ada anjing meninggal, dia ada ritualnya. Saya sendiri nggak tahu. Dia melangkah 3 kali ke sana, 3 kali ulang lagi, ada ditaruh bawang putih, bawang merah, ada cabai ditusuk dalam lidi 3-3. Nah ini kepercayaan Hindu. Ada yang ngasih tahu, saya ngomong sama ibu saya. Dia nggak ngaku-ngaku. Sehingga karena imannya belum murni, Tuhan belum menjawab pergumulannya. Dia minta pulang. Dan rasanya panas katanya badannya. Terus dilayani oleh saya, oleh cucunya. Tapi masih keras. Tapi puji Tuhan pada terakhir tanggal 5 April saya datang pas di siang hari. Nah di situ waktu saya bicara sama ibu saya, wajahnya melembut. Beda, saya perhatikan beda banget. Biasanya dia keras. Dari pandangannya juga keras. Waktu itu terus dia pegang tangan saya. Lembut. Wayan, ya doain mama ya, ini. Dia ngasih pesan. Lembut dia. Saya layani, Mak, Mek, tinggalin ya ajaran Hindu semua ya. Gak boleh lagi ya, harus murni imannya sama Yesus. Ya Wayan, hanya Yesus saja. Waktu ibu saya sudah murni imannya, betul-betul dia komitmen tinggalkan itu, berkas-berkas ajaran Hindunya, enggak lama. Langsung malam itu, ibu saya berpulang dengan damai. Ini contoh nyata saudara. Makanya yang kedua, tanda pertumbuhan rohani secara proses waktu, iman saudara, iman saya harus semakin
dimurnikan. Ada amin saudara? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tanda pertumbuhan rohani itu adalah ada pertumbuhan iman yang berbuah. Ini penting, iman yang berbuah. Tuhan sama sekali tidak mengendaki iman yang mandul. Iman yang mandul pasti akan ditebang. Itu firman Tuhan sangat tambahi, tidak saya kurangi. Ya, Matius pasal 3 ayat 8. Nah, iman kita pada Yesus Kristus, saya percaya kalau iman yang hidup ada pertumbuhan. Di mana iman yang mati pasti tidak ada pertumbuhan. Tidak ada pohon yang mati bisa tumbuh. Tapi kalau pohon itu hidup, memang ada benih yang hidup, dia pasti bertumbuh. Itu udah prinsip. Makanya kalau iman kita hidup, pasti akan mengalami pertumbuhan. Nah, saudara, pertumbuhan yang ketiga ini adalah pertumbuhan iman yang berbuah. Yaitu adalah yang pertama berbuah pertobatan yang menghasilkan buah karakter. Artinya orang yang menerima Yesus mempunyai iman, itu ada buah yang pertama itu buah pertobatan. Arti sifat-sifatnya yang lama itu berlalu, yang baru itu sudah terbit. Paulus sebelum dia menerima Yesus, dia adalah seorang yang ganas. Dia pembenci kekristenan. Bahkan dia ingin membasmi kekristenan, itu Paulus. Tapi Alkitab boleh bersaksi, ketika Paulus boleh menerima Yesus, mengalami sentuhan kasih Kristus, orang yang ganas, orang yang keras, orang pembenci, dan orang pembunuh ini betul-betul mengalami perubahan perangai. Sekarang dia menjadi pribadi yang penuh kasih kepada Tuhan. Karena memang firman Tuhan dikatakan demikian, ya. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, melimpah dengan syukur ini berbicara tentang sebuah buah iman yang nyata dalam kehidupan orang yang mengalami Kristus. Matius pemungut cukai, waktu dipanggil oleh Tuhan, yang menulis kitab Matius ini. Saudara, pada waktu dia mengalami sebuah pertobatan yang total karena kasih Kristus, apa yang dilakukan oleh si Matius? Dia mengadakan pesta di rumahnya. Siapa yang diundang? Orang-orang berdosa, teman-teman pemungut cukainya. Ada sebuah persembahan syukur, puji-pujian di rumah si Matius pemungut cukai itu. Itu saudara baca Matius pasal yang ke-10 ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Jadi ada ucapan syukur yang luar biasa, ada sorak-sorai yang luar biasa. Bukan hanya pada yang mengalami pertobatan, tetapi juga kepada seisi rumahnya, pada keluarganya, teman-temannya, boleh dibawa kepada Kristus. Dan ada sebuah buah pujian sebagai bentuk percaya imannya pada Kristus. Contoh lain Kornelius, seorang panglima Romawi. Memang dia punya karakter sudah baik, doanya dikenal. Orang yang memang tekun berdoa, bukan urusan suka berdoa, tekun berdoa. Orang ada suka berdoa, tetapi suka-suka. Tapi orang tekun, suka nggak suka, bertekun dalam doa. Si Kornelius dikenal pribadinya orang yang saleh dan bertekun di dalam doa. Saudara, dan Tuhan terus bekerja, imannya mengalami pertumbuhan. Sehingga akhirnya Tuhan mendengar semua pergumulan doa si Kornelius ini. Dikirimlah seorang rasul yang bernama si Petrus. Ya, akhirnya dipanggillah si Petrus untuk datang ke rumahnya, dijemput, ya, itu di Yope. Saudara, pada waktu Rasul Petrus lagi sedang perjalanan, apa yang dilakukan oleh Kornelius yang sudah mengalami jamahan Tuhan, yang telah mendengar suara Tuhan, yang mendengar kasih Tuhan. Dia kumpulkan semua sanak saudaranya. Kisah Rasul 10:24 saudara boleh baca. Dikumpulkan sanak saudaranya semua. Pekerja-pekerjanya yang ada di rumahnya. Pekerja kebunnya. Ya, semua bawahannya dikumpulkan. Dan juga semua orang-orang berkumpul di rumahnya. Untuk menyambut seorang Rasul Tuhan yang akan memberitakan Injil. Jadi ada buah saudara. Buah ucapan syukur, buah-buah karakter, dan juga buah pelayanan. Ya, buah jiwa-jiwa yang dihantar kepada Tuhan.
Makanya saya katakan dengan firman Tuhan, kalau seandainya ya benar iman kita adalah iman yang hidup, kalau hidup pasti bertumbuh. Nah, dia bertumbuh sampai bukan hanya berpohon, bukan hanya bercarang atau bertahun, sampai berbuah. Nah, buah ini yang boleh menjadi kesaksian untuk memuliakan Tuhan. Saudara, gereja kita sedang Kristus di Curug, dalam satu sejarahnya, itu dipakai oleh Tuhan seorang pemabuk. Pemabuk berat. Saya seringkali juga ketemu kalau jalan kaki dari Parung ke Gunung Sindur, di pagi-pagi hari tiba-tiba ini si bapak ada di got, pegang botol. Itu enggak sekali dua kali. Tetapi saudara, bapak yang pemabuk ini, satu kali dia dengar firman Tuhan, dia bertobat. Apa buktinya bertobat? Dia berhenti mabuk. Dia lepaskan botol-botol minumannya itu. Dan dia ke gereja. Dan lewat si bapak pemabuk temannya banyak. Itu sejarah pertumbuhan gereja sedang Kristus di Curug. Karena seorang yang dikenal jahat dalam masyarakat, tiba-tiba berubah, betul-betul ada perubahan perangai, ada buah karakter dalam hidupnya, dan dia datang pada Tuhan, nggak usah dia, kok bisa ya? Orang heran, kok bisa ya? Karena memang mabuknya bukan sekedar mabuk-mabuk ringan, mabuk berat. Ya, tapi bisa bertobat. Tidak ada yang mustahil di dalam kuasa Yesus Kristus. Ada amin saudara? Ada amin? Kelihatan. Dia bertobat, ada buah karakter, dia bawa jiwa. Gereja Sang Kristus sekarang ini, hampir anak-anaknya, dia punya 3 anak, punya banyak keponakan, ada di rumah Tuhan. Itu saya saksikan kepada saudara. Jadi makanya jelas kalau iman orang itu saudara hidup, dia pasti akan mengalami pertumbuhan. Ya, yang menghasilkan buah pertobatan atau buah karakter jelas kelihatan di dalam karakter hidupnya. Ya, kalau dulu biasa ngomong kasar, sekarang sudah lemah lembut. Yang dulunya selalu ngegas, tegang, marah melulu, sekarang sudah mulai mereda. Nah itu ada tandanya. Terus ada tanda pengucapan syukur selalu dalam hidupnya dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Tanda pertumbuhan rohani yang pertama adalah ada pertumbuhan iman yang semakin teguh, semakin kuat. Ada pertumbuhan iman yang semakin murni dan kita harus dimurnikan hidup kita dalam iman kita. Dan ada pertumbuhan iman yang berbuah. Jadi iman kita jangan cuma sampai bercarang, berdaun dan berbunga, harus menghasilkan buah-buah untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu. Dan jikalau Tuhan boleh melihat iman kami hidup, satu prinsip yang sungguh adalah iman yang hidup itu pasti akan mengalami pertumbuhan. Biarlah jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan boleh hidup semakin bertumbuh di dalam iman percaya hanya kepada Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Serahkan kembali kepada worship leader, pada Bapak Ruben. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Iwayan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh memotivasi iman kita, sehingga kita boleh menjadi orang Kristen yang kuat. Mari kita akan akhiri ibadah online pada saat pagi dan siang hari ini. Jemaat kami ajak bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan doksologi, nanti ditutup dengan doa persembahan, doa syafaat, dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Iwayan, lalu ditutup dengan amin, amin, amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji hormat
kami percaya bahwa Engkau telah memberkati kami dengan keseluruhan ibadah yang boleh kami ikuti. Lewat suasana ibadah, puji-pujian, dan pada puncaknya lewat lawatan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah jemaat-Mu boleh semakin bertumbuh di dalam iman. Sebenarnya pada waktu kedatangan Tuhan, aset yang Tuhan ingin temukan dalam diri kami adalah iman kami kepada Kristus. Dan itu ditemukan dalam semua jemaat-Mu di Kelapa Gading ini. Tuhan, terima kasih. Engkaulah Tuhan yang kami percaya sudah memberkati kami dengan limpah. Sehingga pada hari ini kami telah membawa persembahan kepada Engkau. Persembahan perpuluhan, persembahan syukur apapun bentuk nominalnya. Tuhanlah kiranya memberkati. Dan tiap-tiap jemaat-Mu yang setia terulur dalam memberi persembahan. Biarlah kiranya semakin diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam kesatuan kami sebagai lembaga gereja Sedang Kristus. Setiap gereja lokal yang ada di berbagai tempat dimanapun juga. Tuhan boleh menolong mengurapi kepada seluruh hamba-hamba Tuhan. Majelis gereja, pengurus komisi, seluruh jemaat, biarlah kami sebagai gereja Sedang Kristus tetap di dalam visi misi kami untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Khususnya di dalam kami akan mempersiapkan dan melaksanakan sidang raya pada tanggal 19 sampai tanggal 20 Oktober. Kiranya Tuhan selalu menolong menyertai supaya sidang raya ini boleh menghasilkan satu keputusan-keputusan yang boleh dilaksanakan untuk membawa kemajuan di masa mendatang. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan kiranya terus memberkati baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh saudara-saudara kami yang duduk dalam sebuah lembaga pemerintahan yang strategis. Tuhan akan boleh memakai mereka untuk memajukan Indonesia. Khusus untuk hamba-Mu Bapak Presiden Jokowi. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, berikan hikmat dari surga, kekuatan, kesehatan untuk terus memimpin bangsa ini dengan baik. Terima kasih Bapa, terpujilah Allah kami kekal berdoa semua gereja di seluruh dunia dimanapun juga yang bersama-sama kami akan menyongsong Natal. Biarlah juga kami di tempat ini sebagai gereja akan menyongsong Natal dengan penuh kesiapan. Terima kasih Bapa supaya Natal menjadi berita Injil untuk boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih, inilah syafaat dan doa persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami segala yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Putra yang tunggal, serta janji penyertaan oleh Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah online telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat dan semangat. Amin.